Apakah ayam-ayam yang kita jadikan indukan itu harus parent stock? Bagaimana jika seandainya kita menggunakan final stock untuk indukan-indukan kita? Nah, dulur-dulur, saya sendiri tidak pernah membeli parent stock karena harga parent stock sangat-sangat mahal. Dan saya bukan orang yang mempunyai uang banyak untuk modal peternakan saya. Saya hanya memanfaatkan ayam-ayam final stock yang saya olah kembali untuk dijadikan sebagai indukan yang baik. Dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan sampai dengan hari ini. Kita beternak ayam kampung skala rumahan karena menginginkan ada hasil walaupun tidak banyak dari peternakan kita, karena kita memang peternakan sampingan. Tetapi untuk mendapatkan hasil ini kita tidak bisa sembarangan menentukan ayam apa yang akan kita pelihara. Dulu saya pernah memelihara ayam chopper. Ternyata ayam chopper itu banyak sekali kelemahannya untuk di daerah kami. Ayam chopper mempunyai nafsu makan yang besar, makannya sangat banyak, tetapi tidak mau diberikan makan yang agak kurang berkualitas. Sehingga kalau diturunkan kualitas pakannya, maka dia akan segera kurus dan bulunya terlalu tebal. Sehingga banyak menjadi komplain para pembeli lah. Sehingga mereka mau membeli ayam kami, tapi murah. Sudah kita pakannya banyak, tetapi ternyata ketika dijual harganya tidak seperti yang dijanjikan oleh penjual DOC, sehingga ya rugilah ketika itu. Ringkas cerita, ayam chopper di sini kurang begitu menarik untuk dipelihara karena kurang menguntungkan. Semoga saja di tempat dulur-dulur ayam chopper tidak seperti ini keadaannya. Kemudian yang kedua, saya mencoba ayam KUB1. Ketika itu kami membeli dari orang yang membeli DOC sehingga dibesarkan. Mereka menjual ketika sudah bobot 8 on sampai 1 kilo. Ketika itu kami membeli beberapa ekor usia 3 bulan. Nah, setelah kami pelihara beberapa bulan, memang kami berniat ingin mendapatkan DOC sendiri dari hasil indukan-indukan kami sendiri, sehingga ini akan menekan pengeluaran kita dalam membeli DOC. Kalau sudah punya DOC sendiri, kan DOC tidak usah beli, jadi tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli DOC. Kita sudah bisa memproduksi DOC secara berkesinambungan dari kandang kita sendiri. Nah, ayam KUB1 ini mulai berproduksi ketika berusia 5,5 bulan atau mungkin 6 bulan. Jadi lumayan agak lama, tetapi alhamdulillah setelah berproduksi, mereka berproduksi dengan baik. Telurnya juga banyak dan juga percepatan pertumbuhannya juga baik. Lumayan besar-besar indukannya. Jadi anakannya juga besar-besar. Ringkas cerita, ayam KUB1 kami tidak mengecewakan sehingga sampai pada generasi yang kedua, yaitu anakan dari indukan kami sendiri itu kita besarkan dan kita jadikan sebagai indukan. Ternyata masih baik juga, telurnya masih banyak dan juga anakannya juga masih baik dan menetasnya juga prosentasenya sangat baik. Nah, inilah pengalaman kami dengan KUB1. Tetapi kelemahan KUB1 ini kakinya hitam-hitam, sehingga ketika pedagang atau pembeli itu yang agak rewel itu biasanya mereka mudah saja mencari kelemahannya ya. Kakinya hitam lah, yang inilah, yang itulah. Enggak. Ayam KUB1 ini nilai jualnya kalau di tempat kami itu Rp5.000 di bawah ayam kampung asli ya. Meskipun demikian, tetapi teman-teman yang membudidayakan ayam ini di skala pembesaran, mereka tetap mengatakan bahwa masih menguntungkan. Lalu berjalan waktu adalah ayam KUB2 yang katanya ini hasil dari upgrade ayam KUB1. Ayam KUB2 ini katanya lebih menarik karena penampilannya lebih kampung sekali, lebih ngampung, jadi mirip-mirip sekali dengan ayam kampung. Dari mulai bentuk tubuhnya, bulu-bulunya, dan juga pokoknya kampung sekali lah. Lalu saya mencarilah bibit yang ingin saya jadikan indukan. Dan perlu diketahui dulur-dulur semuanya bahwasanya saya tidak pernah mencari calon indukan itu parent stock ya, atau memang khusus beli calon indukan yang memang calon indukan betul. Saya tidak pernah, tapi saya hanya membeli FS ya, final stock semua. Mulai KUB1, KUB2 pun demikian, FS. Ketika KUB1 saya merasa puas dengan hasil indukan yang memang final stock, masih memuaskan, sampai cucunya pun masih memuaskan. Tetapi KUB2 ya ada kekhawatiran lah waktu itu ketika mulai menternak KUB2 ini. Saya membeli ketika umur 2 bulan. Yaitu kita membeli beberapa ekor karena keterbatasan modal dan juga tempat, sehingga saya membesarkannya ya, memeliharanya sehingga saya tunggu sampai besar. Alhamdulillah ketika umur 5 atau 6 bulan itu juga sudah mulai bertelur. Nah, KUB2 ini memang kakinya kuning dan juga bulu-bulunya juga lebih
cerah-cerah dan penampilannya sangat kampung sekali, sehingga pedagang pembeli pun biasanya pembeli pasar tidak mengira kalau ini KUB dan tidak nyacat, tidak mencela gitu ya. Biasanya kalau kakinya hitam-hitam udah dicela langsung diturunkan harganya, tetapi untuk KUB 2 ini memang kebanyakan kakinya kuning dan juga warna bulunya juga cerah-cerah seperti ayam kampung asli. Nah, inilah kelebihan dari KUB 2, dan juga telurnya lebih banyak. Dan alhamdulillah sekarang ini KUB 2 kami sudah mulai berproduksi, walaupun DOC-nya belum terlalu besar-besar ketika mau habis menetas, tapi sudah bisa untuk dipelihara dan juga hasilnya ini sudah lumayan, tidak banyak yang mati ya. Tetap saja mereka sehat dan layak untuk dipelihara. Setelah waktu berjalan, kami pun menemukan berita tentang ayam larmot yang katanya begini begitu. Maka saya ingin memelihara ayam larmot juga untuk sebagai perbandingan dan juga untuk pengalaman lah, bagaimana nanti kedepannya bisa kita olah kembali agar bisa menjadi lebih baik peternakan kita. Nah, ayam larmot ini saya hanya memiliki sedikit juga, hanya 5 ekor indukan ketika itu. Ini juga final stock, jadi tidak parent stock, tidak final stock yang murah-murah saja. Nah, saya mencoba ya, pertama saya membeli ini juga agak kecewa, oh ternyata final stock, tidak bisa dijadikan indukan kan katanya, seperti. Tapi kata istri saya, udah biarin lah, nanti kita lihat saja hasilnya bagaimana, jangan dijual, udah kadung beli, kita pelihara saja untuk koleksi. Ternyata berjalan waktu mereka bertelur, dan telurnya juga memang lumayan banyak dan tidak pernah mengeram sama sekali ini larmot kita ini. Nah, dan juga lama-lama telurnya semakin besar. Nah, setelah saya mencoba untuk menetaskannya, ternyata daya tetasnya itu sangat-sangat baik, bisa 90%, kadang 95%, pokoknya daya tetasnya baik sekali untuk larmot kita ini yang final stock ini. Dan alhamdulillah kami selalu kehabisan DOC, dan ya karena cuma sedikit ya, kita paling menetas per minggunya itu hanya kurang lebih antara 25 sampai 30 dari 5 indukan ini. Hanya sedikit lah, kadang-kadang juga di bawah 20 karena cuma 5 indukan. Tetapi DOC kami larmot ini selalu terjual habis karena orang-orang tertarik ingin mempunyai ayam yang cantik-cantik seperti ini. Dan alhamdulillah ini mungkin di tempat dulur-dulur berbeda juga ya, kita tidak tahu. Jadi dari cerita-cerita saya ini, saya ingin menyimpulkan bahwasanya ayam apa yang terbaik yang kita pelihara sebaiknya di rumah kita itu, di tempat kita, di daerah kita. Ini tentunya harus kita jajaki terlebih dahulu, harus kita cari tahu terlebih dahulu tentang pemasarannya. Apakah yang paling laku ya, yang bisa dijual lah minimalnya. Apa yang bisa diterima oleh pasar, agar peternakan kita nanti tidak bingung bagaimana kita pengeluarannya atau penjualannya. Jadi jangan langsung kita putuskan ayam A atau ayam B, tetapi kita cek dulu di pasaran bagaimana penerimaan dari pembeli tentang ayam-ayam yang akan kita pelihara itu. Apa sajalah bentuknya. Kalau ayam kampung asli kita tidak usah ditanyakan lagi, tentu penjualannya sangat mudah sekali. Tetapi untuk ayam-ayam yang dimodifikasi seperti yang saya sampaikan di atas contohnya, ini kita harus mencari tahu dulu pasarannya, atau kita mempunyai pasaran tersendiri langsung diberikan atau dijual ke rumah makan. Nah, ini tentu lebih menguntungkan lagi. Tetapi pada umumnya teman-teman yang mempunyai peternakan pembesaran larmot, KUB ya, mereka tidak mengalami kesulitan dalam penjualan. Tetapi kalau chopper, alhamdulillah di daerah kami memang kurang diminati oleh pembeli, sehingga peternak pun agak enggan untuk memelihara ayam chopper tersebut. Mudah-mudahan sharing saya ini ada manfaatnya. Kalau ada salahnya kami mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, ini hanya sekedar berbagi. Untuk para peternak unggas apapun bentuknya, ayam, entok ataupun bebek yang mempunyai masalah dengan bau kandang, saya ada solusi, yaitu dengan menggunakan bakteri alka. Cukup dituangkan 2 tutup botol ke dalam 1 liter air dan disemprotkan ke alas kandang atau ke kotorannya. Maka insya Allah dalam waktu beberapa menit bau kandang akan segera hilang karena terurai oleh bakteri alka. Dan bakteri ini aman bagi ayam ataupun unggas lainnya.